Nah, untuk Windows 10 ini nanti kita akan bahas spesifikasinya di sini untuk UI-nya ya, user interface. Kemudian nanti untuk folder ya, kemudian untuk OS management. Nah, di sini teman-teman ya, untuk pengguna mungkin selain dari Windows ya, karena di sini saya gunainnya untuk kebanyakan menggunakan sistem operasi Windows, maka yang akan dibahas adalah sistem operasi Windows-nya. Oke. Ya, untuk sistem operasi sendiri ya, pertama kali bisa teman-teman lihat ya, dari sistem operasi Windows itu sejarahnya dari tahun 1985 ya hingga 2015 ya. Dia terus melakukan yang namanya inovasi ya, terlebih lagi di sistem user interface-nya ya, yang dulunya itu dia belum menggunakan sistem GUI ya, graphical user interface. Nah, sekarang sudah rata-rata menggunakan graphical user interface ya. Nah, di sini dari tahun 85 ya, Windows sudah mulai membuat ya. Kemudian terus ke tahun 92 ya sampai tahun 2015 ya, ini dia ada dukungan yang namanya update ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan tadi saya lihat udah ada yang menggunakan Windows 11 ya. Nah, di Windows 11 itu ya teman-teman sudah menggunakan mungkin fitur-fitur terbaru ya. Kemudian ada sistem ya, UI yang terbaru ya, seperti itu. Nah, di sini saya masih menggunakan Windows 10 ya, karena rata-rata teman-teman masih juga menggunakan startnya dari Windows 7 ya. Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Nah, masih sedikit yang upgrade ke Windows 11 ya. Karena di Windows 11 itu ya ada minimal requirement-nya ya. Buat teman-teman yang mungkin belum upgrade ke Windows 11 ya, itu harus dicek dulu ya. Ya, menggunakan tes TPM-nya ya. Nah, oke ya. Nah, di sini maksudnya dari tadi yang saya bahas adalah graphical user interface dan ini ya, CUI ya ataupun CLI ya. Biasanya itu dia menggunakan sistem ya seperti ini. Kalau graphical user interface itu berarti dia ada yang namanya seperti ini ya, ada icon-iconnya ya, bisa terlihat. Nah, tapi kalau misalkan CUI ya ataupun command line, nah ini dia sistemnya cuma item kayak gini ya. Dia ada yang namanya cuma teks saja ya, seperti itu. Nah, jadi ini user interface yang sering digunakan ya di berbagai macam sistem operasi. Nah, namun di GUI juga disediakan yang namanya command prompt ya, untuk mengakses si CUI-nya ya, seperti itu. Nah, di sini untuk ya, di sini untuk command line ya versus GUI ya. Nah, di sini menggunakan komen ya, typing dengan komen ya. Kalau misalkan command line ya jelas dia menggunakan typing komen ya. Nah, di sini. Nah, tapi untuk yang menggunakan GUI ya, di sini dia berinteraksi ya dengan grafik ya. Jadi bisa tadi saya jelaskan ya, menggunakan icon-icon ya, ataupun di sini menggunakan visual component ya. Ya, misalkan teman-teman bisa lihat di startnya ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini dia menggunakan komen ya untuk namanya menyimpannya. Nah, kalau di sini sangat mudah sekali. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan perintah-perintah, tinggal klik-klik saja ya di icon-iconnya. Kalau misalkan di GUI. Nah, untuk sistem memorinya, karena di command line itu bentuknya teks ya, nah dia memerlukan sedikit ya untuk storage-nya ya, sedangkan untuk yang GUI itu dia kadang untuk memerlukan sistem operasi Windows-nya ya, ketika menggunakan 32 bit ataupun 64 bit
dia menggunakan sistem memori yang requirement-nya itu 4 GB ya dan 8 GB. Nah, ada juga yang biasanya pakai 2 GB ya untuk yang 32 bit ya. Nah, tapi kalau misalkan udah 64 bit ya, aplikasinya itu ya minim-minim harus menggunakan RAM sekitar 4 GB ya. Nah, kalau misalkan teman-teman komputernya lemot ya, nah itu bisa dicek ya di sistemnya, dia menggunakan 64 bit ataupun 32 bit ya, seperti itu. Nah, kemarin juga dari teman-teman ada yang nggak bisa install Microsoft Office ya, yang versinya mungkin 64 bit ya. Di situ jadi harus dicek dulu ya, dia support atau enggak ya, ataupun misalkan ada yang namanya program yang nggak support ya di 32 bit ya, maka teman-teman nggak bisa upgrade ya, seperti itu ya, karena itu menggunakan jenis prosesor yang berbeda. Oke ya. Nah, untuk di sini ya, untuk CLI dia menggunakan keyboard ya untuk mempercepat ya komen-komennya ya, ataupun perintah-perintahnya. Nah, sedangkan di sini dia bisa menggunakan yang namanya mouse ya. Kebanyakan orang menggunakan mouse ya, ataupun trackpad ya, trackpad ataupun touchpad ya. Oke ya. Nah, itu ya, jadi beberapa kelebihan ya dan kekurangan ya sistem CLI dan Wii ya. Tapi sekarang rata-rata semuanya itu sudah menggunakan sistem operasi Wii ya. Adapun biasanya yang menggunakan CLI ya, teman-teman yang biasanya menggunakan sistem operasi Linux ya, karena kebutuhannya dia masih di komen ya. Nah, dia sudah menggunakan yang namanya Wii juga, tapi ada juga yang biasanya pakai CLI aja ya, seperti itu. Nah, di sini ya teman-teman, kemarin 32 bit, 64 bit ya. Jadi di sini dia masuknya ke prosesor ya dan sistem operasi ya. Nah, teman-teman harus tahu ya, cek dulu ya untuk prosesor dan sistem operasinya ya. Nah, dia jenisnya masuk ke 32 bit atau 64 bit ya. Kalau misalkan Windows-nya teman-teman prosesornya support ke 64 bit, maka harus diinstal yang 64 bit ya. Bisa juga diinstal dengan yang 32 bit ya, seperti itu. Tapi itu nanti pengaruh ke instalasi aplikasi ya. Nah, kalau misalkan install aplikasi 32 bit di 64 bit itu bisa ya. Tapi ketika install yang 64 bit ke 32 bit, maka dia tidak bisa ya, seperti itu. Nah, maka untuk sistem processing sekarang rata-rata sudah yang punya 64 bit ya, seperti itu. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan requirement-nya untuk software-softwarenya, seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin ya mengeceknya, teman-teman bisa ke sini ya. Nah, di sini aja saya tekan start ya. Tinggal di sini teman-teman ketikkan DX dia ya, seperti itu. Ke diagnostic tool ya, seperti ini. Ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan menemukan yang namanya sistem hardware ya. Nah, di sini. Ya, misalkan di sini saya menggunakan Windows 10 64 bit ya. Serinya keberapa ya. Nah, kemudian di sini menggunakan language-nya English ya. Ini sistem model laptopnya ya. Kemudian di BIOS-nya itu ada yang F.21 ya. Ya, biasanya juga untuk sistem-sistem BIOS ini ya, berarti dia yang biasanya kalau di PC itu ya, sebelum proses dia masuk ke Windows ya, ketika kalian menyalakan ya atau di booting, nah nanti ada yang namanya misalkan tekan F1, tekan F2 ya, titik-titik itu ada tulisan. Nah, ini dia masuk ke BIOS ya. Nah, fungsinya BIOS itu dia untuk ya mengkonfigurasi ya hardware yang ada di komputernya. Nah, di sini juga saya menggunakan prosesor ya berjenis Core i5 ya, seperti itu.
ya menggunakan 8 core CPU ya dengan kecepatan 2,5 GHz ya. Dan kemudian memorinya ya, sekarang untuk memori itu paling ya kalian mau nggak mau sih biasanya kalau pekerjaannya agak lumayan buat desain ya seperti itu ya, dia memerlukan minim-minimnya ya segini ya, 8 GB ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya laptop ya ataupun PC ya, tapi dia RAM-nya kecil ya, otomatis dia nanti teman-teman sebelum instalasi software ya, nanti harus cari yang namanya requirement-nya dulu ya, sistem requirement-nya. Nah, jadi kalau misalkan install Adobe Photoshop 2021 misalkan. Nah, ketika teman-teman masuknya RAM-nya kecil ya, nah itu nanti akan terjadi yang namanya bisa tetap dibuka tapi nanti akan lambat ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, ini untuk sistemnya ya, jadi sistem informasinya. Nah, ini juga ada misalkan display-nya ya, teman-teman ini menggunakan apa. Nah, di sini juga kemarin kan dibahas suatu driver ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ininya nggak ada ya, ataupun misalkan ke network ya, tapi nggak muncul networknya ya di sini. Nah, nanti itu pengaruh di driver ya. Ternyata misalkan drivernya belum diinstal ya, seperti itu. Nah, itu biasanya kalau driver ya teman-teman, software driver itu ya, jadi harus diinstalkan terlebih dahulu ya, agar nanti si softwarenya itu bisa berkomunikasi dengan si hardwarenya ya. Oke, nah di sini saya menggunakan display ya. Oke, namun biasanya untuk laptop teman-teman biasanya di sini cuma hanya menggunakan satu display ya. Oke ya, nah ini juga kalau misalkan di resolusi ya, resolusi itu sangat pengaruh ya kalau misalkan drivernya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman baru install laptop tapi nggak diinstal drivernya ya, untuk displaynya ya, dia maka nanti resolusinya kecil ya, seperti itu, maka harus diinstal drivernya terlebih dahulu. Oke ya, ini bisa di tadi ya, di Xdiag ya, untuk mencari sistem DirectX diagnostic tool-nya. Oke ya, di sini selanjutnya kita akan coba yang namanya untuk memanage icon di desktop ya. Nah, untuk merapikan icon ya, terus membuat shortcut ya, kemudian mengecilkan dan membesarkan icon ya, kemudian menghilangkan iconnya ya. Nah, buat teman-teman biasanya di desktop itu ya, ada yang namanya, sudah terlihat ya desktop saya ya. Nah, untuk mengorganisasinya ya, teman-teman tinggal klik kanan di sini, kemudian ke view ya. Di sini ada large icon, medium icon, small icon ya. Nah, ini untuk misalkan mau dibesarin ya, seperti itu iconnya, ataupun misalkan mau dikecilin ya. Nah, seperti ini. Saya lebih senangnya dikecilin ya. Nah, untuk yang di desktop biasanya yang penting-penting ya, karena akan kelihatan langsung di sistem user interface-nya. Ya, seperti itu. Nah, untuk Windows sendiri ya, teman-teman di sini ada yang namanya untuk memulai biasanya ke start ya di sini. Nah, ada juga di sini yang ini ya, panjang ya seperti ini. Dia namanya taskbar ya. Nah, di taskbarnya ini teman-teman ada yang namanya misalkan mau dikasih icon-icon seperti ini bisa ya. Nah, untuk membuat icon di sini ya, teman-teman bisa gunakan yang namanya misalkan saya mau tambahkan shortcut di sini ya, di start-nya ya, kemudian ke pintu start ya, bisa seperti itu. Nah, ataupun misalkan mau dibikin grup baru ya, tinggal di drag aja ke sini. Ya, nah nanti di sini dikasih grup ya, misalkan desain grafis. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk menambahkan yang namanya pin ya, to start. Ya, ataupun misalkan mau ke taskbar di sini ya. Nah, teman-teman bisa juga ya klik di sini, kemudian ya. Nah, di sini karena saya sudah pin ya, ada di Photoshop-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ya yang namanya unpin ya.
Kalau di unpin ya berarti dia nanti hilang ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dimasukkan ya program-program yang penting ya di taskbar ya, pintu taskbar seperti ini. Ya, ini bisa di drag saja ya. Ya, seperti ini. Oke, bisa digeser-geser. Oke, ya. Itu untuk sistem Windows-nya. Oke, kembali lagi ya, di sini teman-teman bisa yang namanya mensortir ya berdasarkan misalkan nama ya, seperti itu. Nah, nanti dia akan menyortir berdasarkan ini ya, nama-namanya. Ya, kalau misalkan dengan size-nya ya ataupun beratnya ya, ukuran filenya di sini. Nah, nanti dia akan tersortir seperti ini. Oke. Ya, ataupun misalkan teman-teman ini terakhir saya ngedit file apa ya, bisa di sini yang namanya date modified ya. Nah, misalkan di sini ya kayak gitu. Oke. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung bertanya ya. Nah, kalau misalkan mau membuat shortcut bagaimana ya? Itu kalau membuat shortcut sama saja ya. Teman-teman bisa ke programnya ya. Pas instalasi juga biasanya kan diminta untuk membuat shortcut ya. Seperti itu. Nah, biasanya langsung di drag juga bisa ya. Nah, misalkan di start seperti ini, kemudian di drag ya. Ya, saya skip dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, bisa juga di sini. Ya, seperti itu. Nah, untuk membuat shortcut bisa ya di drag. Ya, jadi ini kalau misalkan nggak di taskbar ya, kalau misalkan teman-teman mau shortcutnya itu nggak ada di desktopnya ya, di menu utama desktopnya ya, teman-teman bisa di taskbar ya. Kalau saya di sini di desktop ya dan di taskbar. Oke, selanjutnya ya tadi sudah ya. Nah, kalau untuk menghilangkan ikonnya ya yang ada di desktop, teman-teman bisa langsung klik kanan ya, kemudian di delete ya. Nah, nanti masuknya ke recycle bin ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya di empty ya tinggal di empty aja ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang komputernya storage-nya ataupun RAM-nya kecil ya, ya usahakan ada tipsnya dari saya. Shortcut di desktop itu ya biasanya ini akan memperberat RAM ya. Tapi kalau misalkan RAM-nya teman-teman besar ya, nah itu bisa menggunakan shortcut di desktop. Ya. Tapi bisa juga sih sebenarnya yang kecil, tapi mungkin akan lama kelamaan kalau semakin banyak ya, nanti dia akan Oke. Nah, selanjutnya kita ke File Explorer ya. Nah, ini yang File Explorer itu teman-teman bisa masuk ya menggunakan shortcut di keyboard itu Windows E ya. Nah, biar kelihatan di sini ya. Nah, ini simbol Windows-nya ya. Kemudian tekan E ya bersamaan. Nah, nanti dia akan keluar yang namanya si Windows si File Explorer-nya ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya untuk shortcut cepat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat folder ya, membuat folder agar biasanya rapih ya, harus dirapihkan. Nah, di sini teman-teman bisa ya yang namanya menggunakan misalkan klik kanan, new ya, bisa seperti itu ya, folder baru ya.
ataupun bisa ya klik di sini ya, Ctrl Shift N ya. Nah, untuk membuat folder barunya. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi usahakan mungkin buat teman-teman ya yang drive-nya ya dirubah ya seperti saya sih. Ya, misalkan di drive C dan di drive D ya. Di sini saya gunakan hard disk-nya ya atau SSD-nya dibagi menjadi dua ya. Kenapa? Karena di sistem C ini kalau misalkan kita letakin file-file penting ya, ketika terjadi sesuatu di Windows-nya nanti bisa hilang semua ya. Karena data-data penting itu kan kalau hilang sayang sekali ya. Apalagi nggak ada backup-nya ya. Teman-teman biasanya menyimpan data offline ya. Nah, kalau menyimpan data offline ya, kalau misalkan udah hilang ya, itu sangat sulit sekali ya untuk dicari ya. Ada juga beberapa software yang bisa ya untuk mendapatkan filenya kembali dari metadata ya. Nah, dikembalikan lagi. Tapi itu juga biasanya untung-untungan ya. Kalau misalkan pernah kejadian ya suatu ketika ya, ketika teman saya mengerjakan skripsi ya, nah filenya ada yang hilang ya, seperti itu gara-gara mungkin kena virus ya seperti itu. Nah, dicek. Nah, itu kesalahan sekali ya ketika itu ya, harus diinstal ulang dan filenya juga hilang ya seperti itu. Nah, makanya dibikinlah yang namanya OneDrive ya. Jadi kalau misalkan kita install ulang ya, nah di sini diceknya ya yang hilang ya seperti itu ya. Saya itu udah termasuknya ke sini ya, videos, pictures ya, sampai misalkan 3D object ini ya. Nah, kalau di data ini ya teman-teman, ini file-file pentingnya ya. Ya, kalau misalkan teman-teman habis buat misalkan Microsoft Word ataupun editing yang lain ya, simpanlah di drive D ya, seperti itu, agar nanti file-filenya tidak hilang ya ketika misalkan terjadi yang namanya kena virus dan lain-lain sebagainya. Ya, kadang kalau sudah lama sekali ya, kebanyakan yang namanya instalasi software ataupun yang namanya filenya sudah banyak ya di drive C, ini juga bisa menyebabkan yang namanya lemot ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di properties di sini. Nah, ini untuk storage-nya ya. Nah, saya saja ini sudah free space-nya tinggal 12 GB ya. Nanti juga harus dibersihkan ya. Nah, di sini biasanya untuk saya sendiri ya, saya setting dia ke antara 100 GB-an ya, 100 GB sampai 150 GB. Ya, karena misalkan kalau instalasi terlalu banyak aplikasi juga, kalau misalkan RAM-nya rata-rata kecil dan prosesornya itu dual core ya, nah itu akan bisa juga bikin lemot komputernya seperti itu. Oke, kemudian untuk sharing folder ya. Nah, teman-teman juga bisa men-sharing ya folder teman-teman di network atau jaringan ya. Ketika teman-teman misalkan mau lihat film bareng-bareng ataupun mau copy file ya, tidak ada flash disk, itu bisa menggunakan yang namanya sharing folder ya di jaringan. Caranya teman-teman masuk ke jaringan yang sama ya di networknya ya. Nanti teman-teman tinggal sharing ya, apa yang mau di sharing. Nah, misalkan saya mau sharing ini ya, folder di download aja. Oke, nah ini ya, misalkan mau sharing berarti klik kanan ya, kemudian give access to ya, kemudian ke specific people. Nah, kalau misalkan di sini mau ke semua orang ya, biar nanti apa namanya bisa diakses, nggak perlu ribet ya seperti itu. Nah, ini teman-teman menggunakan everyone aja ya, kemudian di add. Nah, kemudian sudah itu hanya read ya. Di sini permissionnya dia kalau read saja ya, teman-teman bisa ini aja ya, copy paste ya, tapi tidak di filenya ya, misalkan di drag ke komputer teman-teman ya, seperti itu ya, seperti upload dan download. Nah, kalau misalkan ini ya, ada juga yang namanya read write ya permissionnya ya. Kalau ini berarti bisa di otak-atik ya di dalam jaringannya itu ya. Ya, seperti misalkan remote desktopnya seperti itu.
Oke, kalau sudah seperti ini ya, tinggal klik share. Ya, nanti dia otomatis ya langsung kalau sudah selesai nanti dia akan down ya. Gitu. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai, down. Kemudian oke, ya ini sudah ke sharing. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa untuk sharing centernya ya, pengaturannya tadi setelah di sharing di foldernya harus di setting lagi di yang namanya ini ya. Oke, sharingnya ya, manage sharing. Nah, tinggal ketikkan saja di startnya sharing ya, seperti ini. Ya, untuk networknya nanti di sini ada yang namanya, misalkan teman-teman kan kalau misalkan baru masuk ke network ya, di sini ada public sama yang namanya private ya. Mau dijadiin private apa mau dijadiin public ya. Nah, ini nanti masuknya ke ini ya, settingan ini ya. Nah, nanti untuk private network ya, kalau misalkan di sini komputernya bisa terlihat ya di network ya, harus di turn on ya, seperti ini. Nah, misalkan kalau sharing printer juga bisa ya di sini ya, untuk komputer berjenis networknya yang private ya. Nah, di sini juga ada public ya, kalau misalkan teman-teman ke cafe ataupun ke Wi-Fi ID ya, seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalkan baru masuk jangan dimasukkan private ya. Nah, nanti pilihnya yang public ya, seperti itu. Nah, biar nanti settingannya itu langsung bisa ya, di public itu nggak terlalu open ya. Nah, ini untuk semua networknya ya. Nah, di network ini kalau misalkan teman-teman mau sharing ya, nah di sini kita tinggal turn on aja sharingnya ya. Nah, jadi semua orang bisa nanti akses ya foldernya. Nah, kemudian di sini kita gunakan yang namanya 128 bit ya untuk rekomendasinya ya, karena semakin sekarang itu harus koneksinya semakin cepat ya. Nah, di sini untuk passwordnya ya, kalau misalkan teman-teman di private network ya, teman-teman bisa gunakan yang namanya turn off ya passwordnya. Tapi kalau misalkan di public ya, ini bisa di turn on passwordnya. Nah, ketika nanti mau masuk ke sini ya jaringannya, nanti teman-teman ini menggunakan password ya kalau misalkan di public ya. Nah, ini tinggal di setting aja, bisa ke sini, bisa ke sini ya. Kalau di private di turn off aja ya, kalau di public dia di turn on ya, tinggal di save change ya. Nah, nanti masuknya ke network sini ya. Nah, di sini ya biasanya. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman yang foldernya di sharing ya, nanti biasanya ada komputer ya, banyak di sini ya. Ada komputer, biasanya juga ada printer ya. Kalau misalkan mau ngeprint, bisa nggak sih kita ngeprint tapi di kantor tapi printnya satu ya, bisa ya. Ya, tadi yang sharing ya, menggunakan sharing printer ya, seperti itu. Jadi bukan hanya foldernya saja yang bisa di-sharing, tapi hardware juga bisa di-sharing ya, seperti itu. Jadi satu hardware bisa digunakan buat rame-rame ya, seperti itu. Nah, misalkan masuk ya ke sini. Nah, ini adalah beberapa ya file yang sudah saya sharing. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk directory permission ya, kalau misalkan teman-teman mau ya ada misalkan di kunci ya. Nah, permissionnya itu teman-teman bisa rubah ya di properties ya. Kemudian masuknya ke security. Ya, seperti ini. Nah, nanti untuk everyone-nya di sini ya, edit aja ya. Nah, misalkan nanti di-deny semua ya. Kalau misalkan ada yang mungkin mau ngotak-ngatik folder teman-teman ya dari jaringan atau apa ya, ini bisa di-deny ya, seperti itu. Jadi dia harus masukin password dulu ya. Kalau misalkan nggak tahu passwordnya ya, dia nggak akan bisa masuk ya, seperti itu. Oke.
Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya hidden items ya. Nah, di sini misalkan teman-teman punya file penting ya, biar misalkan komputernya sering di-sharing ya ataupun dipakai sama orang ya. Misalkan kita di rumah ataupun di kantor ya, komputernya sering gantian ya. Tapi ada yang namanya file pribadi ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan yang namanya hidden ya, hidden items ya. Kita bisa contohkan di sini ya. Di sini klik kanan ya, kemudian ke properties lagi ya, foldernya ya yang mana mau di hidden ya, teman-teman read only-nya ini dihilangkan ya, kemudian hidden-nya dicentang seperti itu, kemudian di apply. Oke, nah ini apply ya, karena di sini di dalamnya ada directory lagi, maka subfolder ataupun filenya saya juga masukkan ke hidden, tinggal di OK. Nah seperti itu, nanti kalau sudah selesai ya, nanti foldernya ini dia akan tidak kelihatan ya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga semakin banyak file yang di hidden ya di dalam satu folder ya, nanti dia akan mempengaruhi kecepatannya juga ya. Misalkan di sini saya 1 menit 15 detik ya. Ini tergantung dari sistem processing teman-teman ya. Kalau misalkan dia prosesornya core-nya tinggi ya, maka dia akan melakukan pekerjaan lebih cepat. Seperti itu. Oke, ya. 60 detik lagi ya, kita tunggu. Nah, nanti ini untuk di hidden-nya ya. Nah, nanti untuk di unhide-nya kita juga ada yang namanya tekniknya ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Belum. Oke. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung boleh. Ya, nah ini selesai ya. Di OK. Ya, seperti itu. Nah, di sini masih kelihatan karena di sini di view-nya hidden items-nya saya centang ya. Nah, kalau nggak centang berarti dia nggak ada tuh ya untuk lain-lainnya tadi ya. Nah, untuk mencari file yang di hidden ya, teman-teman misalkan ada karyawan ya atau apa ya, teman-teman mau lihat ya file-file yang dia simpan di komputer kantor ya, misalkan ya tinggal ke view ya, kemudian hidden itemnya dihidupkan, nanti dia seperti ini ya, ini file-file yang terhidden ya seperti ini. Ataupun biasanya juga ada yang terkena virus ya, kemudian filenya ke hidden ya di flash disknya ya, jangan langsung diklik ya. Nah itu bisa nanti virusnya nyebar ya. Nah bisa juga menggunakan software Smartap untuk di scan ya, biar nanti hidden-nya itu balik ya. Nah, atau bisa juga menggunakan view ini, kemudian hidden items-nya dicentang ya seperti ini. Kemudian teman-teman klik kanan ke properties lagi ya. Nah di sini hidden-nya kita di unchecklist ya. Kemudian read only-nya udah centang seperti ini ya, kemudian di apply. Nah seperti tadi ya, subfoldernya juga dimasukkan. Sudah di OK. Nah nanti dia akan balik lagi ya seperti ke awal, seperti itu. Nah biasanya kan kalau teman-teman flash disknya ada yang suka dipinjemin ke teman atau dipakai rame-rame ya seperti itu, kadang masuk virus ya melalui celah USB seperti itu. Oke, hidden items-nya sudah ya. Nah di sini ada yang namanya kita settingan Windows ya. Nah ini settingan Windows ini juga penting ya. Nah untuk semua setting di Windows masuknya dia ke control panel ya. Nah, di sini di start ya, kita tinggal ketikkan yang namanya control panel ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik ya di sini untuk control panelnya. Nah, di menu control panel ini dia ada settingan-settingan Windows ya. Untuk misalkan
untuk security ya di sini. Nah, ada untuk network ya. Untuk hardware juga ada di sini untuk program ya, aplikasinya, user account ya. Kemudian appearance and personalization ini ya untuk misalkan ganti-ganti tema ya. Nah, ini untuk yang clock-nya ya dan region ya. Nah, clock dan region ini sangat berpengaruh ya. Biasanya kalau misalkan teman-teman ya menginstal aplikasi ya. Nah, aplikasinya misalkan nggak support di region Anda ya. Nah, itu juga bisa teman-teman ubah di sini. Kalau misalkan mau support ya, misalkan supportnya di Amerika ya, teman-teman bisa rubah regionnya ke Amerika. Nah, tapi nanti akan berpengaruh ya ke yang namanya ininya ya, aplikasi-aplikasi yang lainnya ya, seperti itu. Dan mungkin juga untuk waktu timingnya nanti bisa berubah ya. Nah, seperti itu. Ini juga ada yang namanya ease of access ya. Ini jarang banget saya ini ya klik ya. Tapi untuk teman-teman di sini yang saya bahas ya mudah itu di ini ya. Biasanya untuk program ya, untuk uninstall program ya, teman-teman tinggal klik ini ke uninstall program ya. Tadi di control panel ya. Nah, ini teman-teman misalkan mau uninstall apa nih ya, seperti itu untuk program-programnya. Ya, teman-teman misalkan ada program udah kebanyakan ya tapi jarang dipakai ya. Nah, itu mending di uninstall aja ya, karena biasanya aplikasinya itu dia ngabisin storage ya, seperti itu. Ya, di sini juga misalkan nih saya install AI ya, Illustrator juga ngabisin size-nya itu 1,38 GB ya. Nah, juga Adobe Photoshop di sini 3,41 ya, seperti itu. Ini besar sekali ya, menghabiskan storage-nya ya. Oke. Nah, ini juga ada yang lainnya. Nah, di sini yang paling penting lagi ini ya, kita ke atas ini dulu. Nah, hardware and sound. Nah, di sini biasanya itu untuk ini ya, printer ya. Nah, teman-teman kalau misalkan install printer ya, nah di situ kan biasanya disediakan drivernya juga ya. Nanti kalau misalkan teman-teman colokin printer ya, masukin ke laptop ataupun PC ya, utamanya teman-teman harus menginstal drivernya dulu ya. Nanti kalau misalkan drivernya sudah ada di sini ya, nah untuk printernya ya nanti dia bisa langsung menggunakan untuk cetak ya. Nah, tapi ketika dia nggak ada ya ikonnya di sini ya, dia kemungkinan ya dia nggak bisa untuk cetak ya, seperti itu. Nah, maka harus diinstalkan terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini saya menggunakan yang pernah driver device yang sudah terkoneksi dengan laptop saya. Misalkan di sini mouse-nya ya, headset, kemudian headphone ya, kemudian speaker ya seperti ini ya, dan ini si laptopnya ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan terlihat di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin add device ya di sini bisa juga ya. Nanti dia akan otomatis ke searching ya. Misalkan printernya ya, seperti itu. Nah, ini juga untuk network ya. Di sini bisa teman-teman untuk jaringan komputer ya. Nah, misalkan mau lihat IP address-nya ya, IP address-nya. Nah, di sini untuk change adapter setting ya. Nah, di sini ada tadi ya driver-driver yang sudah diinstalkan di laptop teman-teman ya. Nah, kalau misalkan wifi-nya nggak ada ya, kita cek di network-nya ini dia nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada berarti drivernya dia belum diinstal ya, seperti itu. Nah, ini juga Ethernet juga sama ya, seperti itu. Kalau misalkan nggak ada berarti dia belum diinstal ya. Kalau udah diinstal nanti dia ada di sini. Pengaruhnya adalah ketika kita mau internetan ya, kok dicolok kabel nggak bisa ya. Cek ininya ya. Kok di konekin internet nggak ada ikonnya ya, cek ini udah diinstal belum drivernya ya, seperti itu. Oke, nah di sini juga ini ya user account ya. Nah, user account ini dia account ya. Di sini saya menggunakan user account-nya 1 ya. Karena ini komputernya hanya untuk saya saja. Nah, misalkan teman-teman komputernya di sharing ya, untuk misalkan di rumah ada PC 1 ya, misalkan untuk rame-rame ataupun laptop ya bisa digunakan rame-rame ya untuk keluarga misalkan. Nah, teman-teman bisa gunakan yang namanya
akun baru ya di sini, membuat akun baru ya. Nah, masuknya nanti ke sini ya. Bisa juga teman-teman gunakan akun Microsoft ya. Kalau misalkan teman-teman ada backup ya di komputer lama, nah, nanti dia untuk sistematisnya, nah teman-teman masuk ke akun Microsoft teman-teman ya. Nah, misalkan di sini juga ada yang namanya change core name ya. Kemudian akun tipenya ya di sini. Nah, akun tipenya misalkan di sini administrator ya. Nah, kalau misalkan ada yang minjem laptop ya, misalkan satu kosan ataupun ya misalkan di situ satu rumah ya, tapi ada orang lain yang sering pakai laptop kita, ya dia gunakan akun yang standar aja ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita yang punya ya gunakan sebagai administrator. Oke, nah untuk membuat akunnya ya di sini ya. Nah, add new to user PC setting ya, seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa ya ikutin caranya ya, langsung ke sini. Nah, kalau misalkan langsung dia ya, kalau mau pakai Microsoft account ya bisa langsung di sini. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai Microsoft account ya tinggal klik yang ini. Oke, seperti itu ya. Nah, ada user without Microsoft account. Nah, nanti dibuatkan di sini username-nya, password-nya yang baru ya. Kemudian password yang sama dituliskan di sini. Kemudian next sampai selesai seperti itu. Oke. Sesudah itu ya. Nah, di sini teman-teman ada biasanya masalah email ya. Nah, di komputer itu ada yang namanya hardware baterai CMOS ya. Kalau misalkan dalam berapa tahun dia akan namanya, kalau baterai ya kecil ya bentuknya kayak baterai jam di dalam komputer ya, dia akan kalau sistem waktunya dia ngaco ya. Nah teman-teman bisa sesuaikan dengan internet kalau misalkan nggak ngaco ya. Tapi kalau misalkan ngaco ya itu akan berpengaruh ke misalnya beberapa aplikasi ya di browser ya, misalkan email. Nah, email itu nggak bisa dibuka ya kalau misalkan sistem date and time-nya itu nggak sesuai ya, seperti itu. Oke, untuk personalization ya, personalization di sini teman-teman untuk mengotak-atik misalkan taskbar navigation-nya ya. Nah, ini bisa diotak-atik ya kalau misalkan mau taskbarnya di lock ya seperti ini, ataupun bisa dihilangkan ya kalau misalkan di head ya seperti ini. Ya, nah, misalkan di hide ya kayak gini ya, itu bisa teman-teman coba-coba aja ya. Untuk mengganti background di sini ya, Themes juga sama ya. Kalau misalkan teman-teman download Themes dan Microsoft sudah ada. Untuk start menu-nya ya bisa otak-atik di sini ya. Tiles-nya ya, misalkan ini di sini. Kalau misalkan kita centang ya seperti ini. Dan kemudian recently add apps ya, kalau misalkan yang terakhir itu dibuka aplikasinya, ini bisa dihidupkan ya. Tapi karena saya di private ya, aplikasi apa saja yang biasanya saya buka ya, ini saya off kan ya, seperti itu. Oke, ini untuk taskbar tadi ya, teman-teman bisa otak-atik di sini. Oke, itu untuk control panel ya. Nah, selanjutnya ada device manager ya. Untuk ke device manager, teman-teman tinggal klik tas langsung di sini saja ya, device manager. Nah, device manager ini gunanya apa ya? Nah, untuk mengecek yang namanya driver-driver yang sudah terinstall di komputer teman-teman. Ya, kalau misalkan di sini ada yang namanya tanda tanya ya, tanda tanya seperti itu, ya dia berarti belum terinstall si drivernya ya. Nah, maka nanti akan pengaruh ke software yang menjalankan si hardware tersebut ya. Ya, misalkan monitornya di sini belum diinstal ya,
Kalau belum diinstal berarti dia nanti misalkan layarnya ini enggak besar ya seperti ini proporsional ya, tapi akan lebih mengecil ya. Seperti itu. Ya, ini bisa dicek di device manager. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya task manager ya. Nah, task manager itu teman-teman bisa dilakukan klik ya di taskbarnya di kanan, kemudian task manager ya, kemudian masuknya ke sini ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau close ya beberapa aplikasi ya. Nah, misalkan saya mau close nih apa ya? Oke, misalkan saya buka dulu Microsoft Word. Nah, misalkan ini terjadi yang namanya hang aplikasi ya, ataupun aplikasinya freeze ya, dia diam kayak gitu. Nah, teman-teman misalkan close-nya kan nggak bisa ya. Nah, teman-teman bisa matikan dari sini ya, klik kanan, kemudian end test ya. Nah, nanti dia hilang ya, seperti itu. Oke, kemudian lihat juga ya bisa performance-nya di sini untuk performance CPU ya, memori ya, kemudian hard disk-nya di sini ya, kecepatan bacanya ya, ketika mungkin copy paste ya, untuk kecepatan internetnya juga ya, di sini kalian bisa lihat ya dengan grafik ya. Di sini untuk GPU juga ya, yang sudah kemarin teman-teman jelaskan ya di soal. Nah, ini juga nanti dia akan kelihatan di sini. Oke, ini untuk sistem performance-nya ya. Oke ya, selanjutnya teman-teman mungkin ini juga ini ya, aplikasi store-nya jarang saya lihat-lihat ya. Yang penting biasanya saya lihat itu di proses ya, sama di performance. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian ada yang namanya disk management ya. Nah, tadi ada yang namanya di file explorer ya, ketika teman-teman ini ya, teman-teman ini ya apa namanya, bikin ya disknya ya, SSD-nya misalkan ataupun hard disk ini dijadikan 2 ya, teman-teman bisa memanage ya di disk PC komputer ya. Nah, misalkan di sini kemudian ke properties ya, manage ya, ke manage ya. Nah, di sini di sistem storage-nya ya teman-teman bisa ubah ya. Di sini misalkan disk management. Oke, nah di sini teman-teman bisa membuat partisi baru ya. Partisi itu jadi misal kayak storage-nya itu dibagi-bagi ya. Nah, misalkan storage teman-teman di laptopnya itu ada 500 GB ya, mau dijadikan misalkan 2 partisi ya. Di sini ada 4 partisi ya. Di sini otomatis dari sistem saya ya, karena dia menggunakan biasanya FE system ya, yang masuknya ke sini ya, yang kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, tapi yang utamanya di sini ada C dan D-nya ya. Nah, ini untuk drive-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman di C-nya atau di D-nya terlalu banyak ya, nah ini bisa dibuat baru ya dengan cara klik kanan ya, kemudian sharing volume ya. Nah, nanti di sharing volume ini teman-teman tinggal sesuaikan ya. Misalkan di sini totalnya itu ada sekitar 100 GB ya, 100 GB. Nah, mau di sharing berapa? Kalau misalkan di sharing 2 ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ya. Nanti sisanya segini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal dirubah-rubah ya angkanya. Tinggal klik sharing ya, nanti masukin letternya mau. Misalkan kalau di sini udah ada D, berarti ya C, D, E ya, seperti itu. Oke ya. Oke ya, mungkin itu cukup ya dari saya. Mungkin ada dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan kalau misalkan mau ada pertanyaan. Oke, silahkan. Oke, silakan yang mau bertanya boleh ya. Saya kasih mungkin 5 penanya ya, boleh. Atau ada yang masih bingung ya, atau ada masalah dengan problem
di sistem operasi teman-teman, ya silahkan boleh bertanya. Pagi Pak, saya mau nanya. Ya boleh. Nama saya Manda dari manajemen. Ya, ya Manda silakan. Eh, itu Pak, kalau laptop saya yang satunya, wifi-nya nggak mau terhubung. Padahal udah benar itu sandinya, cuman nggak bisa terhubung. Nggak bisa terhubung itu biasanya ada di IP address-nya ya. Nah, biasanya di sini. Saya screen dulu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik kanan ya, Open Network and Internet Setting. Nah, di sini dilihat ya untuk propertiesnya ya. Nah, di sini misalkan IP-nya ada IP-nya enggak kayak gitu. Kalau misalkan pakai DHCP ya otomatis dia langsung ada ya seperti ini. Nah, tapi tadi juga bisa juga dicek melalui si control panel-nya. Ya, ke control panel, kemudian ke network and internet ya. Di sini ya ke change adapter setting. Nah, di sini untuk yang terkoneksi ke WiFi ya, seperti dia WiFi ya. Kemudian klik kanan ya, kemudian cek di sini untuk statusnya ya. Nah, statusnya di sini ke details ya. Nah, kemudian di sini ada IP-nya enggak ya, ataupun terhubung atau enggak ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada IP-nya di sini ya. Nah, dia biasanya sudah terhubung nih ya, seperti itu. Nah, terus juga di sini ada yang ngotak-ngatik ininya enggak ya, IP address-nya ya. Nah, untuk IP address-nya teman-teman ke properties ya. Kemudian klik TCP IP4. Nah, di sini. Kalau misalkan ada yang masukin IP address di sini nggak sesuai dengan jaringannya ya. IP address itu ibaratnya kayak nomor rumah ya. Jadi kalau misalkan nomor rumahnya misalkan di komplek A ya, tapi masukinnya dia di komplek B ya. Nah, yang mau ngantar paket jadinya kan bingung ya seperti itu. Nah, jadi yang namanya jadi diskomunikasi ya. Nah, jadi kalau untuk di WiFi ya, biasakan di sini mungkin ke uptime ya. Nah, untuk mbaknya mungkin bisa dicek di sini ya, ke control panelnya ya. Ya Pak, kalau misalnya dia tuh ada tanda silang merah itu artinya apa Pak? Oh, kalau tanda silang merah biasanya itu coba drivernya itu di uninstall ya. Di uninstall kemudian diinstal ulang ya drivernya. Untuk uninstall ulang driver teman-teman bisa ke tadi ya, device manager. Nah, di Wi-Fi-nya di sini teman-teman bisa cari ya. Misalkan network adapter. Ya, di sini ya. Nah, ini apa nih? Ya, misalkan drivernya ini ya, yang lihat di sini ada yang centang nggak? Kalau misalkan nggak ada bisa kita mau uninstall, berarti uninstall ini dulu ya. Nah, nanti ataupun di update drivernya seperti itu. Tinggal klik update driver. Nah, seperti itu ya. Kayak bisa juga ya teman-teman melakukan yang namanya kalau di Windows 10 dia sudah ada sistem update-nya ya. Nah, misalkan seperti ini, cek update ya. Nanti dia driver-drivernya akan otomatis terupdate ya. Dia maunya update. Nah, di sini misalkan ada updatean terbaru ya, harus diupdate seperti ini. Ya, jadi rajin-rajin diupdate ya drivernya. Kalau misalkan ke tempat WiFi, ya misalkan sebulan sekali ya, atau mungkin ya seininya ya, kalau misalkan ada di tempat yang internetnya kencang, drivernya diupdate. Karena itu nanti akan berpengaruh ya ke misalkan ke tadi ya, untuk internetnya nggak ini terhubung ya, seperti itu. Ya, oke. Mungkin banyak bisa dicoba dulu ya nanti untuk yang sistem seperti itu ya, karena untuk internet bisa dicek ulang ya tadi. Oke, mungkin Iya Pak, ada. nanti saya coba. Ya, baik. Oke, mungkin untuk yang lain ada yang mau nanya? Kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh.
Itu kalau prosesor Intel sama AMD itu bagusan yang mana, Pak? Intel AMD ya, untuk sekarang itu sebenarnya kita lihat ya dari kalau misalkan itu relatif ya. Jadi teman-teman kalau misalkan produk AMD tipe lama ya, kebetulan ya sekarang itu biasanya tipe baru ya. Kalau tipe baru yang sekarang kayak Ryzen itu udah bagus ya. Sistem nanometernya kecil ya, jadi sistem konsumsi dayanya juga kecil dan semakin baik ya untuk sistem processingnya. Nah juga untuk Intel juga sekarang juga keluar ya, misalkan Intel i9 ya itu udah bagus juga ya. Bagusan mana ya? Kalau misalkan bagusan mana itu dari sistem kompatibilitasnya ya, di perakitan komputernya ya, seperti itu. Nah misalkan Core i7 tapi RAM-nya cuma 43 ya itu ya bisa jadi produk jeleknya ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan Intel AMD itu relatif ya. Nah, kalau misalkan mau pilih ya, teman-teman tinggal pilih saja ya produk-produk, di review dulu ya. Biasanya kan di internet, di YouTube, kalau misalkan mau beli laptop, teman-teman untuk kegunaannya apa, itu bisa dicari dulu ya, mau laptopnya seperti apa.